Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung, Lin Tian hanya tersenyum. Tentu saja dia tidak membohongi mereka, namun hanya saja, keduanya terlalu bodoh karena percaya kepadanya. Aku tidak membohongi Anda Tetua Agung, itu memang benar adalah resepnya. Kalian hanya perlu menambahkan beberapa bahan yang telah aku tuliskan itu. Meskipun mungkin tidak sebaik punyaku, tapi efeknya akan sama, ucap Lin Tian dengan mengangguk serius. Mendengar penjelasan Lin Tian, tentu saja mereka juga tahu akan hal itu. Tetapi yang tidak mereka sangka adalah, bahan yang ditambahkan ke dalam pil jiwa itu hanyalah bahan biasa, dan mudah untuk ditemukan. Keduanya merasa bersedih, di saat memikirkan 4 harta mereka yang diambil oleh Lin Tian. Sekarang mereka tahu, kalau Lin Tian ini mungkin sama hebatnya dalam hal siasat seperti master mereka. Melihat wajah sedih kedua orang tua di depannya, Lin Tian hampir tertawa bahagia. Karena bukan hanya dia tidak rugi, malahan dia sudah sangat beruntung mendapatkan 4 harta yang dia pilih sendiri. Tetua Agung, Tetua ke-8, kalian sudah mendapatkan sedikit manfaat ketika melihatku tadi, jadi kalian jangan terlalu sedih, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Mendengar ucapan Lin Tian, kedua orang tersebut juga sadar, apa yang dikatakan Lin Tian memanglah benar. Mereka juga telah mendapatkan manfaat dari Lin Tian tadi, dan kehilangan beberapa harta, itu mungkin sangatlah pantas. Keduanya hanya bisa melepaskan semua pikiran yang mengganggu mereka, dan kembali tenang seperti semula. Lin Tian tersenyum, ketika melihat keduanya yang telah kembali tenang. Dia sedikit mengangkat tangannya, dan mulai menggoda kedua tetua itu dengan idenya, yang mungkin bisa membuat seseorang menderita. Dengan tenang, kedua tetua itu mendengarkan rencana yang Lin Tian katakan kepada mereka berdua. Tetapi di saat mereka tahu dengan apa yang direncanakan Lin Tian, wajah kedua tetua itu berubah dengan senyum bahagia. Jadi bagaimana? Tanya Lin Tian. Kedua tetua itu saling memandang untuk sementara waktu, dan dengan setuju untuk melakukan rencana Lin Tian. Karena mereka yakin akan memiliki banyak untung, apabila mengikuti apa yang dikatakan Lin Tian tadi. Baguslah, kita akan membagi setengah untukku, dan setengah lagi untuk kalian. Kalian setuju kan? Ucap Lin Tian. Baiklah nak, kali ini kami ikuti rencanamu, hehehe. Setengah, ya, setengah, ucap Tetua Agung dengan puas. Sepakat, ucap Lin Tian sambil bersalaman dengan Tetua Agung. Wajah Tetua Agung dan Lin Tian pun terlihat, mereka seperti sedang membayangkan wajah orang-orang itu nanti. Setelah mengobrol beberapa waktu bersama Lin Tian, tentu saja Lin Tian tidak lupa memintanya agar mengadakan lelang untuk barang-barangnya. Tetua Agung pun setuju, dan menyimpan barang Lin Tian untuk dilelang nanti, dan itu akan direncanakan mereka 3 hari dari sekarang. Karena berita tentang lelang di ibu kota Ling sudah muncul beberapa waktu yang lalu, namun hanya Lin Tian yang tidak mengetahui hal tersebut, karena dia sedang membuat pil. Lin Tian dan Ling Jun saling memandang, lalu keduanya tertawa lepas saat masuk ke istana. Bahkan para penjaga dan pelayan istana tidak mengerti, kenapa Ling Jun dan Lin Tian bisa tertawa lepas seperti itu. Hahaha. Nah, aku pikir, sekarang kamu sudah untung sebelum lelang dimulai, ucap Ling Jun. Begitulah paman, hahaha, lumayan untuk menambah penghasilan. Sepertinya setelah aku ke paviliun alkemis, aku juga akan mendapatkan lebih banyak untung, ucap Lin Tian dengan wajah bahagia. Dia memang merencanakan untuk mengambil beberapa keuntungan dari dua tetua tadi, dan hasilnya juga lebih bagus dari apa yang dia harapkan. Karena bukan hanya dia menjadi tetua ke-9 paviliun alkemis,
tapi dia juga dapat memeras dua tetua itu untuk mengeluarkan beberapa uang untuknya. Hahaha, tetapi nak, jika mereka tahu kalau kamu sebenarnya sudah menipu mereka dari sejak pertama, mungkin keduanya akan muntah darah sekarang, ucap Ling Jun yang tidak bisa membayangkan ekspresi kedua orang itu jika mengetahui hal tersebut. Lin Tian hanya tersenyum, dan mereka berjalan masuk ke kamar King Yu untuk melihat keadaannya. Setelah mereka masuk, Ling Jun melihat kalau wajah King Yu lebih cantik dari sebelumnya. Dan bahkan, dia bisa merasakan kalau sekarang kondisi istrinya itu sudah sangatlah baik. Kalian sudah kembali. Bagaimana dengan dua tetua itu? Tanya King Yu. Ling Suer juga ingin tahu cerita dari dua tetua paviliun alkemis itu. Hahaha, jika aku ceritakan, kalian pasti tidak akan percaya, ucap Ling Jun yang masih tidak bisa menahan tawanya, ketika dia memikirkan bagaimana Lin Tian menipu kedua orang tersebut. Bahkan entah kenapa, orang yang dianggap tetua agung dan tetua ke-8 itu, mereka bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kecerdasan Lin Tian. Dia menceritakan hal itu kepada anak dan istrinya sambil terus tertawa, karena memang entah kenapa, kali ini dia juga bahagia dengan sikap Lin Tian. Dan juga, dia merasa kalau Lin Tian ini memang menantu yang baik bagi anaknya. Setelah kedua wanita itu mendengarkan cerita Ling Jun, keduanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Mereka tidak menyangka juga, kalau Lin Tian bisa menjadi tetua ke-9 dari paviliun alkemis. Lalu dia juga dengan mudahnya menipu tetua agung dan tetua ke-8, merupakan orang yang sangat dihormati dalam paviliun alkemis maupun di dunia dewa. Tian sepertinya kamu memang cukup licik, ucap King Yu dengan nada yang lembut. Tidak juga Bi, mungkin di mata orang luar, aku telah melakukan hal yang licik. Tetapi kalau kepada keluargaku, serta orang terdekatku, aku tidak akan melakukan hal itu, ucap Lin Tian dengan sedikit menggoda. Hahaha, iya, kamu benar. Jika itu dengan orang lain, kita bisa melakukan hal yang licik. Tetapi jika dengan keluarga kita sendiri, lebih baik kita tidak seperti itu. Kamu memang pantas menjadi menantuku, ucap King Yu dengan penuh kebahagiaan. Sedangkan Ling Suer yang berada di samping King Yu, dia terlihat sudah sangat malu. Lin Tian yang melihat Ling Suer, dia tersenyum lembut kepada wanita itu. Untuk sementara, keempatnya saling mengobrol bersama. Ling Suer juga memberitahu kepada kedua orang tuanya, kalau Lin Tian ini telah mengangkat seorang anak. Kenapa kamu tidak membawa anak itu ke sini? Tanya King Yu sambil mengerutkan keningnya. Itu, Lin Tian menjadi agak malu untuk menjawabnya. Tetapi melihat mata King Yu yang agak marah, akhirnya dia dengan berat hati menceritakan hal yang tidak dia katakan kepada Ling Suer sebelumnya. Dia mengatakan, sebelum itu di Kekaisaran Chu, karena dia akan masuk ke alam rahasia untuk mencari rumput es, dia menitipkan Lin Ruer kepada Long Xian. Karena dia takut anaknya itu akan kesepian, jika terus-terusan berada di dalam kalungnya. Mendengar apa yang diceritakan Lin Tian, King Yu hanya menasehati dia agar menjemput dan membawa Lin Ruer ke kerajaan Ling. Karena dia berpikir, akan lebih bagus kalau mereka yang merawatnya. Apalagi jika dikatakan hubungan Ling Suer yang sudah menjadi wanita Lin Tian, tentu saja itu jauh lebih pantas untuk merawatnya. Tentu saja alasan utamanya adalah, karena King Yu sangat ingin mempunyai cucu juga. Meskipun hanya anak angkat Lin Tian, tapi bagi King Yu, itu tidak ada bedanya dengan cucunya sendiri. Lin Tian hanya bisa berjanji untuk membawa Lin Ruer secepatnya ke sini, lalu setelah itu Lin Tian dan Ling Suer pergi meninggalkan kamar King Yu, dan kembali ke kamar Ling Suer. Setelah sehari, berita tentang lelang dari paviliun alkemis telah membuat heboh dunia dewa.
Apalagi untuk para wanita, karena Paviliun Alkemis berencana untuk menjual 2 pil yang membuat mereka tergila-gila. Tentu saja, itu adalah pil kesehatan dan pil kecantikan yang dibuat secara khusus oleh Lin Tian. Para penguasa besar dari berbagai tempat di dunia dewa bahkan ingin menangis, setelah mereka mengetahui kalau di kerajaan Ling akan menjual pil kecantikan dan pil kesehatan itu. Di Kekaisaran Chu, berikan kami uang, kemarin kami hanya mendapatkan 2 pil saja jadi kami masih membutuhkan 3 pil lagi. Jika kamu tidak memberikannya, maka kamu jangan pernah menyentuh kami selama 3 tahun. Ucap Zhao Luzi dengan wajah tegas. Mendengar ucapan itu, wajah Kaisar Chu menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka, kalau Lin Tian akan benar-benar melakukan itu lagi. Sekarang Kaisar Chu ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Baru saja dia mendapatkan uangnya kembali, setelah dia membuat beberapa jimat yang cukup bagus. Namun sekarang, uang yang dia hasilkan sendiri pada akhirnya akan lenyap lagi. Itu, bagaimana jika kita memakai uang kekaisaran? Tanya Kaisar Chu dengan wajah sedih. Tidak. Jawab semua istrinya secara serentak. Mendengar bentakan semua istrinya, itu membuat Kaisar Chu hampir jatuh dari kursinya. Lalu tanpa menunggu lagi, Zhao Luzi memarahi Kaisar Chu dengan mengatakan bahwa, kalau uang kekaisaran hanya digunakan untuk kekaisaran, dan tidak boleh digunakan oleh mereka. Mereka meminta uang kepada Kaisar Chu sebagai istrinya, dan bukan sebagai rakyatnya. Mendengar hal tersebut Kaisar Chu hanya bisa pasrah, dan memberikan semua uang yang dia dapat beberapa hari yang lalu kepada istrinya. Uang itu bahkan tidak sedikit, mungkin jika difikirkan, itu seperti hasil pajak kekaisarannya selama 1 tahun. Kenapa nasibku bisa seperti ini, desah Kaisar Chu yang bahkan belum menikmati hasil uangnya sendiri. Dia hanya menatap kelima istrinya yang telah pergi dari tempat dia berada, dan meninggalkannya sendiri dengan wajah sedih. Sial, Tian Lin benar-benar membuat para pria di dunia menjadi miskin, ucap Kaisar Chu dengan wajah jelek. Meskipun lelang itu dipimpin oleh Paviliun Alkemis, tapi dia tentu saja sudah tahu kalau 2 pil itu dibuat oleh Lin Tian. Di Kekaisaran Api. Hahaha, Kaisar Api dengan keras tertawa di halaman yang cukup luas. 2 wanitanya juga tersenyum, ketika mendengar berita kalau akan ada pil kecantikan yang akan dilelang 2 hari lagi. Bahkan Xiaomi Er juga tertawa, karena memikirkan ekspresi jelek para pria kuat yang berada di dunia dewa sekarang. Anak itu memang landai membuat masalah, ucap Kaisar Api. Dia adalah seorang alkemis master juga, dan tentu saja dia bisa langsung tahu soal pil yang akan dilelang Paviliun Alkemis. Iya, karena bagaimanapun juga, mungkin dia sedang kekurangan uang, ucap Cailin dengan senyum indah di wajahnya. Yang lain juga mengangguk, dan Long Zian hanya diam sambil menyuapi Lin Ru'er makan dengan tenang. Gadis itu sangat dekat dengan dirinya, itu sejak pertama dia membawa Lin Ru'er ke istana. Nenek, apakah Ru'er bisa bertemu ayah? Tanya Lin Ru'er dengan wajah yang polos. Oh, boleh dong sayang, 2 hari lagi, bibimu akan membawamu ke tempat ayahmu berada, balas Long Zian dengan tenang. Mendengar kalau dia akan bertemu dengan ayahnya, Lin Ru'er merasa sangat gembira. Itu karena, dia sudah sangat merindukan Lin Tian selama ini. Sedangkan di Kekaisaran Api, kekaisaran mereka masih terlihat. Karena pada saat sebelumnya, Lin Tian sudah memberikan beberapa pil kecantikan untuk mereka. Tetapi berbeda dengan tempat lain, semua para wanita dari penguasa besar, mereka dengan cepat memaksa dan meminta uang untuk bisa membeli pil tersebut. Sampai sehari sebelum lelang di ibu kota kerajaan Ling dipenuhi dengan banyak orang, karena yang mengadakan pelelangan adalah Paviliun Alkemis, mereka juga yakin kalau nanti, pasti akan ada pil yang bagus untuk kultivasi mereka.
Jadi, mereka juga datang untuk mencoba melihat pil yang lain, yang mungkin saja dilelang oleh Paviliun Alkemis. Di Sekte Kul Suci, di ruang utama terdapat banyak wanita yang sedang berkumpul bersama, dan tentu semua orang itu adalah tetua dari Sekte Kuil Suci. Di sana juga ada Bibi Ling Suer, dan mereka seperti sedang membahas sesuatu secara bersamaan. Tenang saja, secepatnya setelah leluhur keluar dari pengasingan, maka kerajaan Ling akan kami musnahkan, hahaha, ucap Master Sekte. Kalau begitu terima kasih, Master, ucap Bibi Ling Suer dengan tersenyum. Itu sudah jelas, setelah dia diusir dari Paviliun Alkemis beberapa hari yang lalu, dia langsung pergi menuju ke Sekte Kuil Suci untuk meminta tolong, serta membongkar rahasia kerajaan Ling kepada Master Sekte Kuil Suci. Yang tidak dia sangka adalah, kalau Master Sekte Kuil Suci juga sangat ingin menghancurkan kerajaan Ling. Itu karena, dia juga membenci pemuda yang membuat dirinya itu diusir dari Paviliun Alkemis. Guru, aku ingin si Jalang itu merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Jadi, nanti biarkan aku menyiksanya dulu sebelum aku membunuhnya, ucap Husia yang di wajahnya sudah penuh dengan kebencian. Tenang saja, ibu dan anak itu pasti akan mati juga, ucap tetua pertama. Hanya tetua agung dan beberapa tetua mereka yang diam, dan mereka seperti tidak setuju dengan apa yang akan mereka lakukan itu. Tetua agung merasakan bahwa, akan ada hal buruk yang terjadi di saat Master Sekte Kuil Suci menyerang kerajaan Ling. Hal buruk seperti apa, dia sendiri tidak tahu. Hanya perasaan buruk selalu terus membayangi dirinya, dan itu membuat dirinya selalu gelisah. Master, bagaimana jika kita jangan menyerang kerajaan Ling? Aku takut, belum selesai dia berbicara, tetua pertama berdiri dan memarahinya. Tetua Agung, aku tahu kalau kamu dan Ling Suer adalah seorang guru dan murid. Tapi itu dulu, dan sekarang Ling Suer sudah membuat malu sekte kita. Dan juga, dia telah membuat gadis suci kita menjadi cacat. Apa kata sekte lain jika kita tidak membalas mereka? Bentak tetua pertama. Akibatnya, beberapa tetua yang setuju dengan Master Sekte dan tetua pertama itu ikut membenarkannya. Akhirnya tetua agung hanya dapat menghela nafas berat, karena dia tidak dapat membuat mereka berhenti. Dia hanya berharap, kalau leluhur juga tidak akan bertindak ceroboh seperti kelompok Master Sekte ini. Akhirnya setelah itu, mereka meyakinkan leluhur mereka setelah keluar dari pengasingan. Maka DJ saat itu juga, mereka akan menyerang kerajaan Ling. Kenapa aku merasa hal buruk akan terjadi kepada sekte? Aku benar-benar berharap kalau itu tidak akan terjadi, ucap tetua agung. Di suatu tempat dunia dewa. Bagaimana? Apakah kalian telah berhasil menemukan penerusnya? Tanya seorang pria dengan pakaian perang berwarna putih. Pria itu terlihat sangat muda, dan wajahnya juga tegas. Itu mencerminkan bahwa, kalau dia adalah seorang pemimpin pasukan. Belum, kami masih sedang berusaha mencari penerusnya, balas salah satu wanita yang juga terlihat sangat cantik. Di keningnya ada sebuah lambang bunga yang sangat indah, dan itu menambah kecantikan wanita tersebut. Sial, aku merasakan kalau 5 pengkhianat itu telah bebas, dan kita harus menemukan penerus Tuan. Karena jika tidak, kita tidak bisa mengalahkan pengkhianat itu, ucap salah satu pria dengan armor hitam di tubuhnya. Mereka bertiga tampaknya sedang serius membahas sesuatu, dan terlihat jelas kalau pemuda yang memakai baju perang putih itu, ternyata dia adalah pemimpin mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.